membuat apiari dengan mudah dan cepat serta murah. Jadi kita ukur dulu bahan-bahannya. Jadi bahan yang kita pakai adalah bahan yang murah, yaitu bajaringan. Kita pakai yang paling murah dengan harga 23.000 per batang dengan panjangnya adalah 4 meter. Jadi kita akan membuat apiari dengan panjang 6 meter, tinggi 4 meter, kemudian lebarnya adalah 3 meter. Kita ukur sesuai dengan sketsa yang sudah kita buat. Habis itu kita potong menggunakan gerinda. Jadi untuk menghemat biaya, saya menggunakan gerinda yang dijual online dan itu harganya paling murah karena kita memerlukan kekuatan yang sedikit, jadi tidak memerlukan potongan yang keras-keras dan memerlukan gerinda yang mahal. Jadi cukup yang murah, apiari pun bisa kita buat. Setelah selesai memotong, kita mengambil baut skrup. Kita beli ini yang jumlahnya banyak sekalian ya, satu kotak seperti ini, karena kalau kita beli eceran di toko bangunan itu harganya jauh lebih mahal. Lebih baik kita membeli satu kotak yang besar, nanti kita gunakan pasti habis nih segini. Saya habisnya 2 kotak untuk membuat apiari 6 meter. Ini kurang lebih isinya 500. Nah, usahakan membeli yang isi karetnya seperti ini ya, isi karetnya agar nanti besinya tidak goyang-goyang. Selanjutnya kita sambungkan besi yang tadi panjangnya 4 meter itu, bajaringan yang panjangnya 4 meter kita sambungkan agar bisa menjadi 6 meter. Beginilah cara saya. Next kita buat ujung siku-sikunya. Tentunya kita membuat apiari harus ada sikunya, lalu kita bor. Tancapkan bautnya dari ujung ke ujung sampai akhirnya membentuk kerangka seperti ini. Ini adalah tampak atasnya nanti. Ini lebarnya 4 meter, 1 2 3 4 4 meter, panjangnya adalah 6 meter. Jadi setiap sambungan kita harus isikan baut skrup agar lebih kuat dan tahan daripada goyangan angin nantinya. Untuk baut saya kolaborasikan, ada baut skrup dan ada juga yang tancap. Nah selanjutnya kita memasang kawat. Kawat jaring ini saya habiskan kira-kira 10 lembar. Bukan kira-kira, memang habis 10 lembar. Itu saya menghabiskan dana 650.000. Bang, kok murah bang? Nah ini saya mendapat suppliernya langsung ya, langsung ke suppliernya dapat 10 ini 65.000. Tetapi kalau abang-abang tidak percaya, itu bisa beli di saya, cukup bayar 75.000 saja. Ya, di toko bangunan tahu sendiri toh berapa harganya ini. Di saya cukup 75.000. Ulangi, saya up deh. Saya up jadi 80.000. Silahkan beli di saya toh. Cek rank yang kuning di bawah. Nah, itu baru berapa tadi? Ya, 400 tambah 650 baru 1.050.000 tambah baut skrup sudah 1.300.000. Ya. Ketika sudah, kita coba untuk berdirikan, tes berdirikan dulu. Selanjutnya kita pasang engsel. Engselnya yang murah saja. Kemudian ini kunciannya juga yang murah saja. 5.000, 5.000, 10.000. Engselnya 3, 15.000. Ini engsel yang paling murah. Selanjutnya kita butuh tiang bantuan karena di luar prediksi saya itu bajaringan itu ternyata kalau dipaksa untuk berdirikan itu dia akan melewat atau patah. Jadi kami memutuskan dengan tim pekerja ini memutuskan untuk memberikan tiang penyangga dari bambu. Nah nanti juga lama-lamaan kalau bambunya lapuk dia akan tumbang sendiri atau hilang sendiri bambunya. Jadi tujuan awalnya hanya untuk proses pengangkutan ke atas saja. Dan tidak lupa di bawahnya kita isikan batako agar tidak langsung ke tanah. Nah seperti yang saya bilang tadi, karena ini panjangnya 6 meter kemudian ditambah jaringnya itu membuat atapnya atau bagian atasnya itu menjadi berat. Ketika keangkat itu bajaringannya kalah, dia bisa menekuk-nekuk ya,
Nah ini lihat seperti gambar, dia bisa menekuk. Nah mau tidak mau, suka tidak suka harus kita beri bantuan. Inilah risiko kita membuat apiari yang murah tapi jadi seperti itu. Jadi harus banyak akalnya, harus kita akali ya. Bagaimana caranya? Ya seperti tadi, pakai bambu. Nah ketika sudah seperti ini dia tidak akan melihat. Nah lihat sendiri kan di bawahnya itu kambang, tidak menyentuh ke tanah. Jadi bisa dipastikan ketika sudah di atas dia tidak akan jatuh. Nah inilah contohnya penerapan bambu di atas. Itu saya buat seperti tangga, itu menyangga kanan kiri depan belakang, itu disangga oleh bambu tersebut. Nanti pada video berikutnya saya akan isikan video pembukaan daripada bambu ini. Oke lanjut, kita pilih-pilih burung dulu. Kita ke kios burung. Ini burung yang saya ingin coba lepaskan dulu atau masukkan ke apiari adalah burung kenari. Karena burung kenari ini tergolong rawatannya mudah, murah, dan tahan banting. Menurut saya, menurut teman-teman bagaimana? Lanjut, kita bungkus beberapa. Kita beli sedikit saja dulu. Ya mungkin saya beli ini hanya 12 ekor dulu. Ya, masing-masing 2 jantan dan 10 betina. Nah, sampai rumah kita mandikan dulu agar dia tidak stres. Selanjutnya kita kasih makanan. Ini ada telur, ada sayur dan lain sebagainya. Selanjutnya kita habituasi selama beberapa hari. Jadi kita gantung dulu di sekitar apiari. Nah itu jantannya yang warna putih. Nah ini betina-betinanya kita habituasi dulu sebelum kita masukkan ke apiari. Kalau begini kan kita senang melihat burung-burungnya itu lahap makannya, kemudian dia aktif, lincah, tidak dia sakit seperti itu. Oke, setelah beberapa hari kita langsung lepaskan ke dalam apiari. Videonya saya potong agar tidak terlalu panjang nanti. Jadi video pelepasannya juga ada di video sebelumnya. Jadi ini adalah burungnya ketika sudah saya lepaskan di apiari. Nah dia terlihat memakan itu rumput-rumputan atau ekstra puding yang secara alami ada di dalam apiari. Nah termasuk ini daun kelor. Loh teman-teman perhatikan, ini ada daun kelor, itu dia bisa memakannya. Tetapi kita juga tetap isikan dia ekstra puding tambahan. Nah, di samping biji-bijian kita juga selalu berikan ekstra puding berupa telur dan tomat. Tapi tidak setiap hari, kita ganti-gantian, kadang jagung, kadang sawi dan lain sebagainya. Jadi ini kebetulan saya videokan yang isiannya adalah telur dan tomat. Nah untuk teman-teman yang bingung memilih ekstra puding apa untuk burung kenari, itu juga ada di video saya di bawah. Silahkan nanti scroll apa saja manfaatnya, kemudian masing-masing ekstra puding itu ada manfaatnya. Silahkan nanti dicek di video di bawah. Bahkan ada kupu-kupu bisa masuk ke apiari. Oh ini kupu-kupunya masuk ke apiari. Setelah beradaptasi, burung-burung kita berikan vitamin juga pada air yang ada di cepuk ini. Kita berikan vitamin, itu banyak ada di warung-warung atau kios-kios burung, itu banyak, tinggal teteskan saja. Selanjutnya kita tambahkan materi jantan yang warna kuning atau oranye. Saya lihat kayak agak oranye-orinan ini. Nah itu pejantan pertama yang warna putih sudah duluan. Selanjutnya kita tambahkan dengan pejantan warna kuning, agar nanti saya harap itu anak-anak daripada betina itu ada yang warna putih, ada yang warna kuning, warna-warni lah pokoknya. Nah akhirnya mereka bersatu. Dengan banyaknya makanan kemudian ekstra puding, mereka tidak akan berkelahi antara jantan dan betina. Jantan putih kemudian jantan putih dan betina jantan oranye tidak berkelahi. Dengan kuncinya adalah banyak makanan.
atau tidak kekurangan makanan, dan tempatnya luas tentunya. Ketika mereka ada interaksi atau mau berkelahi, dia bisa berpencar untuk pergi ke tempat yang jauh. Itu misalnya sudah fix jantan ya teman-teman, kita tambahkan lagi, selalu kita tambahkan. Nah itu tambah lagi pejantannya. Selanjutnya kita tambahkan tanaman-tanaman yang tadi belum ada, kita tambahkan. Nah ini adalah video dari batang kayu bambunya sudah hilang. Selanjutnya kita bisa leluasa untuk menambahkan makanan. Nah ini akibat terlalu lebat ya, burung-burung bisa dimakan oleh tikus, karena tikus punya tempat bersembunyi. Jadi tidak baik juga dia piara itu terlalu lebat menurut saya. Jadi saya babat lagi. Nah inilah hanya beberapa ranting-ranting saja yang saya isikan di sini. Jadi pohon-pohon yang lebat tadi saya hilangkan. Jadi saya sisakan beberapa saja agar mereka bisa nangkring saja. Oke, setelah lama mereka akhirnya bertelur. Benar sekali, mereka berhasil bereproduksi. Nah ini segera kita ambil karena ini adalah telur-telur pertama agar kita inkubasi sendiri nanti. Nah inilah cikal bakal di masalah kemarin ya, terlalu banyak tanaman sehingga banyak predator bisa sembunyi di bawahnya. Jadi kita potong-potong, kita habiskan dulu, kita bersihkan bagian bawahnya, rumput-rumput liar kita babat sehingga bawahnya itu bisa rapi, dan ketika ada predator yang ada di bawah itu burung-burung bisa waspada dan terbang ke bagian atasnya. Inilah penampakan luar dari apiarinya. Nah ini adalah bulan kedua ya, ini bulan kedua, penampakan bulan kedua itu sangat rimbun. Ini saya coba untuk masukkan burung kacer dan burung apa namanya itu, murai batu. Jadi tujuannya agar mereka bisa beradaptasi di lingkungan, karena habitatnya adalah hutan lebat. Jadi untuk burung kacer ini habitatnya adalah di hutan-hutan yang cukup lebat, kemudian murai batu juga. Jadi saya coba terapkan di sini. Setelah burung kenarinya bisa beradaptasi dan predator saya pastikan sudah tidak ada, baru saya tambahkan lebat-lebatan seperti ini. Nah mungkin jarang yang tahu nih, burung murai batu ini ternyata doyan telur. Itu ada di video saya sebelumnya, itu burung murai batu ini memakan telur-telur ini, bahkan telur-telur burung lain pun dimakan sama dia. Ini telur ayam loh ya. Coba nanti teman-teman cek video yang lainnya kalau ingin tahu bagaimana si burung murai batu ini benar-benar memakan telur. Oke, sudah bagus toh, sudah menghijau, predator sudah saya pastikan aman, dan mudah-mudahan selalu aman. Semuanya sudah tertutup rapat, mereka aman, ekstra puding banyak, reproduksi sudah bisa. Nah tinggal mereka nanti kalau sudah reproduksi banyak kita lepaskan ke alam liar. Atau mungkin nanti teman-teman bisa ya komentar burung apa lagi ya kira-kira bisa kita masukkan ke apiari ini. Jadi sudah ada isinya, burung-burung yang seperti terlihat tadi. Nah ini bersarang, bertelur ya, saya kira mereka sudah cukup untuk berinteraksi ya, bisalah berinteraksi, tidak saling menyakiti.